Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rediansa dengan NIM D1C123030 dari kelas R2, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan produk halal dan titik kritis kehalalan beberapa produk. Pertama, saya akan menjelaskan 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Yang pertama adalah komitmen dan kebijakan halal. Menurut saya, ini adalah dasar utama dalam sistem jaminan halal. Artinya, perusahaan harus punya komitmen nyata untuk hanya memproduksi produk yang halal, bukan hanya sekedar klaim. Contohnya, perusahaan makanan membuat kebijakan tertulis bahwa semua bahan baku harus bersertifikasi halal dan karyawan dilarang membawa bahan yang tidak halal ke area produksi. Yang kedua adalah bahan baku halal. Semua bahan yang digunakan harus jelas kehalalannya, baik bahan utama maupun bahan tambahan. Contohnya, dalam pembuatan minuman, gula, perisa, dan pewarna harus dipastikan berasal dari sumber halal dan tidak mengandung alkohol atau turunan babi. Jika satu bahan saja tidak jelas, maka produk bisa menjadi tidak halal. Kemudian yang ketiga, proses produksi yang halal. Menurut saya, bahan halal saja tidak cukup. Prosesnya juga harus halal. Contohnya, alat produksi minyak goreng tidak boleh digunakan bergantian dengan pengolahan lemak babi, kecuali sudah disucikan sesuai ketentuan syariat. Jika prosesnya tercemar, maka produk bisa menjadi haram. Yang keempat adalah penyimpanan dan distribusi. Produk halal harus disimpan dan didistribusikan secara terpisah dari produk non-halal. Contohnya dalam gudang atau kendaraan pengangkut. Produk halal tidak boleh bercampur dengan produk yang mengandung bahan yang haram agar tidak terjadi kontaminasi. Yang kelima adalah kemampuan telusur dan evaluasi. Artinya, perusahaan harus bisa menelusuri asal bahan dan melakukan evaluasi secara berkala. Contohnya, jika ada perubahan supplier bahan, maka harus dicek kembali status kehalalannya. Menurut saya, ini penting agar kehalalan produk tetap terjaga secara berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah produk berikut termasuk titik kritis halal atau tidak. Yang pertama, untuk minyak goreng, menurut saya ini termasuk titik kritis halal. Karena dalam proses pemurnian minyak bisa digunakan bahan penolong seperti karbon aktif atau emulsifier yang sumbernya bisa berasal dari hewan. Jika bahan penolong tersebut berasal dari hewan haram atau tidak disembelih sesuai syariat, maka minyak goreng bisa menjadi tidak halal. Kemudian pewarna makanan, ini juga termasuk titik kritis halal. Karena beberapa pewarna berasal dari bahan sintetis atau alami yang bisa menggunakan pelarut alkohol atau berasal dari serangga tertentu. Jika sumber dan prosesnya tidak jelas, maka kehalalannya menjadi diragukan. Kemudian ada Yakult. Yakult juga termasuk titik kritis halal karena merupakan produk hasil fermentasi. Dalam proses fermentasi bisa terbentuk alkohol meskipun dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat agar kadar alkohol tidak melebihi batas
dan bahan kultur bakteri yang digunakan dipastikan halal. Yang terakhir adalah jagung rebus. Menurut saya, jagung rebus tidak termasuk titik kritis halal karena jagung adalah bahan alami dari tumbuhan dan prosesnya hanya direbus dengan air tanpa tambahan bahan lain. Selama tidak tercemar bahan haram saat pengolahan, maka jagung rebus tetap halal. Sebagai kesimpulan, sistem jaminan produk halal sangat penting untuk memastikan produk yang kita konsumsi benar-benar halal dari bahan hingga prosesnya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.